Hey everybody, this is Tasha's TV. Q. Tak ulang lagi. Aku capek banget loh ini loh. Halo teman-teman. So, hari ini aku akan bikin sebuah mini vlog untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jadi hari ini aku akan ke suatu tempat, salah satu tempat bersejarah di kota aku, Kediri, yaitu Candi Tegowangi. So, without any further ado, let's get started. Oke teman-teman, jadi ini adalah pintu masuk dan itu bisa dilihat, itu adalah tampak depan Candi Tegowangi. Oke, mungkin kalian udah penasaran banget kan tentang apa aja sih yang ada di dalam Candi Tegowangi ini. So, mungkin kalian bisa ikutin vlog aku dari awal sampai akhir. Nanti aku akan ceritain juga sejarah tentang Candi Tegowangi ini. Nah, seperti yang udah aku katakan di awal tadi, Candi Tegowangi ini merupakan candi yang terletak di Kabupaten Kediri, khususnya Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Pare, Jawa Timur, Indonesia. Menurut kitab Pararaton, candi ini merupakan tempat pendarmaan Brematahun. Sedangkan dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Brematahun meninggal pada tahun 1388 Masehi. Jadi diperkirakan candi ini dibuat pada tahun 1400 Masehi di masa Majapahit karena pendarmaan seorang raja dilakukan 12 tahun setelah raja meninggal dengan upacara srada. Nah, ini adalah candi-candi kecil di samping atau di sekitar bangunan yang utama tadi. Kalau dilihat-lihat lingkungannya masih terjaga banget dan hijau juga asri banget nih guys. Candi Tegowangi ini menempati sebuah areal yang cukup luas dan terbuka, sehingga area ini terawat dengan sangat baik dan tidak terlihat sampah bertebaran, kecuali mungkin daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak juga sih sebenarnya. Nah, di dekat gerbang masuk tadi juga kalian bisa menemukan sebuah peternakan lebah milik penduduk setempat yang bisa dijadikan nilai tambah tersendiri saat berkunjung. Wah, menarik banget ya teman-teman. Nih, aku mau pose-pose dikit dulu buat dokumentasi di Candi Tegowangi ini nih. Nah, di area depan tadi sebelum pintu masuk, jadi aku tuh lihat ada beberapa orang, sebenarnya banyak orang yang berkumpul gitu dan melakukan aktivitas masing-masing. Nah, ini nih yang menarik mata aku. Jadi ada beberapa laki-laki yang kumpul. Kalian bisa lihat sendiri itu lagi latihan apa tuh kira-kira. Nah, di tengah-tengah pembuatan video ini ada sebuah contoh yang sangat tidak baik teman-teman. Bisa dilihat. Nah, oke. Yang seperti ini tolong jangan dicontoh ya teman-teman. Oke, lanjut. Aku akan jelasin lagi tentang Candi Tegowangi. Secara umum, candi ini berdenah berbujur sangkar, menghadap ke barat dan memiliki ukuran 11,2 x 11,2 meter dan tinggi 4,35 meter. Pondasinya terbuat dari bata, sedangkan batu kaki dan sebagian tubuh yang masih tersisa terbuat dari batu andesit. Bagian kaki candi berlipit dan berhias. Struktur dari candi ini berbentuk kaki candi 2 tingkat dengan tinggi keseluruhannya 4,35 meter. Nah, di tiap sisi kaki candi, kalian bisa lihat ada 3 panel tegak yang dihiasi raksasa atau gana yang duduk jongkok.
kedua tangan diangkat ke atas seperti mendukung bangunan candi. Di atasnya terdapat tonjolan-tonjolan berukir melingkari candi. Di atas tonjolan terdapat sisi genta yang berhias. Nah, di sekeliling tubuh candi ini kalian bisa lihat itu dihiasi relief cerita Sunda Mala yang berjumlah 14 panel, yaitu 3 panel di sisi utara, 8 panel di sisi barat, dan 3 panel di sisi selatan. Cerita ini berisi tentang pengeruatan atau pensucian Sang Dewi Durga dalam bentuk jelek dan jahat menjadi Dewi Uma dalam bentuk baik yang dilakukan oleh Sadewa, tokoh bungsu dalam cerita Pandawa. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya Pandawa. Nah, sedangkan pada bilik tubuh candi terdapat yoni dengan cerat atau pancuran berbentuk naga. Nah, di halaman candi ini sendiri terdapat beberapa arca. Yang itu tuh yang di samping-sampingnya itu. Nah, itu namanya adalah Parwati Ardenari, Garuda berbadan manusia, dan sisa candi di sudut tenggara. Berdasarkan arca yang ditemukan dan adanya yoni di bilik candi, maka candi ini berlatar belakang agama Hindu. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut jalan. Dan aku akan ceritain lagi nih karena masih banyak banget cerita-cerita yang menarik tentang Candi Tegowangi ini, teman-teman. Oke, Candi Tegowangi atau kebanyakan orang ada juga yang menyebutnya Candi Sentul, memiliki sejarah singkat. Jadi dahulu kala, semasa Brema Tahun Kapisan masih hidup, dia pernah mendapat petaka karena sebuah penyakit yang hampir tidak bisa disembuhkan. Kalau tidak mendapat pertolongan dari Dangyang Semaranata dan Dayang Panawasikan, usianya tidak akan panjang. Begitu dia wafat, diguratkanlah cerita Kidung Sudamala, sebuah kidung pangruatan pada dinding-dinding pandarmaannya. Dalam kitab Negara Kertagama, Brema Tahun Kapisan, sepupu Prabu Hayam Buruk, wafat pada tahun 1388. 12 tahun kemudian, sesuai kebiasaan yang berlaku dalam agama Siwa Buddha, pandarmaannya baru didirikan, yaitu tepat pada tahun 1400 dengan upacara serada saat Prabu Hayam Wuruk yang bergelar Sri Raja Sanagara berkuasa. Nah, bukan tanpa alasan pendarmaannya didirikan di Keling. Di daerah ini dulu Dayang Semaranata dan Dayang Panawasikan menghilang begitu saja. Menghilangnya semenjak Perang Bubat tahun 1357 yang terjadi dan sudah menjadi wasiat Brema Tahun begitu ia meninggal. Jadi bisa dibilang candi ini adalah bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan besar Nusantara yang berpusat di Jawa Timur. Tapi teman-teman, ternyata bangunan ini dahulunya sangat megah. Namun sayang sekali kini yang tersisa hanya pada bagian kaki dan tubuh candi saja. Nah, yang seperti yang ada dan udah aku lihatkan dari awal video tadi. Jadi sebenarnya bangunan ini tuh lebih megah lagi daripada itu. Karena tidak ada gambaran utuh candi ini sebelumnya, diduga candi ini roboh terkubur lava letusan Gunung Kelut yang membuat bangunannya menjadi hancur. Oke, halo teman-teman, gimana? Tadi udah aku ceritain dari awal sampai akhir video tentang seluk-beluk sejarah Candi Tegowangi. Menarik banget gak sih teman-teman? Semoga
candi ini akan terjaga hingga nanti dan menjadi kebudayaan yang lestari, terutama di daerah Kediri. Oke, terima kasih teman-teman udah mau menyaksikan mini vlog aku dari awal sampai akhir. So, see you next time. Meet me again guys. Thanks for watching.